riyasah. Guna riyasah. Guna riyasah tanya. Apa makna riyasah? Tak kerja ibadat yang berat. Yang berat. Kepada nafsu. Contoh setia khalut. Setia khalut. Dadamong khalut, dadamong suluk. Ini konsep ibadat yang beratnya. Berat. Jadi baik merasa berat dia. Tak perang nafsu dia. Tak perang nafsu. Jadi hana bahagia tanya Miftahun. Hana yang berat hana bahagia dia. Dunia akhirat hana bahagia. Bahagianya kau ngempeng. Bahagianya kau ibadat. Walaupun tanya lepeng, hana ibadat, hana tentram tanya. Hana jiwanya hana tenang. Contoh lagi kehendak Allah dalam Quran. Allazi na'amanu wa tatma'innu quluhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Sungguh orang beriman dan tetap mereka itu tetaplah oleh hati mereka itu. Ketahuilah olehmu bizikrillah tatma'innul qulub, dengan menyebut nama Allah, dengan mengingat Allah, dengan bahasa Syekh, dengan tak berzikir, tak Allah sabi, itu dapat menenangkan hati. Bukan dengan uang banyak tenang hati, bukan dengan jabatan tinggi tenang hati, bukan dengan harta luas tenang hati, tapi tenang hati, tenang pikiran, tentram jiwa tanya zahir batin, dengan mengingat Allah. Pajan tak ingat Allah yang ke dalam khaluat, dalam khalu tatamong sulu, tatamong tabaju, ikut khalut lai tamong. Ikut khalut lai dah. Lebih berat khalut dengan sulu. Lagi contoh pemai kamu roji di puluman, tamong khalut dengan bak abu. Kulubung, yang mata tutup, jak bak krung tutup mata, jak bak mon tutup mata, baju hubu terbatas, pegah habah hanjut, tapi suluk bisa je tak pegah habah, bisa tu dah jak bak mon dengan nak tutup ule, bisa tu dah baju hubu lele bacut, tapi yang kalut ana je. Itu lebih berat kalut. Itu contoh. Itulah makna riyasah. Riyasah tak kerja ibadat yang berat. Keputusan ibadat yang beratnya untuk memukul hawa nafsu, seperti khaluat dan puasa, dan mengurangi makan dan minum. Baik dekat tak termaju. Jangan banyak makan. Iaitu banyak-banyak makan tu adalah bahagian daripada maksiat batin. Boleh. Dan tidur, baik lele tidur, nya akah tidur sabi akah. Tidur sabi. Tengok pi tidur. Tengok baju bu tidur lah isi tidur. Gimana? Rehan dekat tidur dah. Yang bataduk melawan tabuyan lah mula melawan. Allah ma'ul. Nampak? Kalon puncak gunung tinggi rendah. Kalon ni. Pakon hana ke pegat puncak gunung bak tabi dengan Allah. Kon carong Allah. Carong enggak? Pandai Allah enggak? Pandai kenapa puncak gunung tu enggak ada terangnya, kenapa begini. Itu alam namanya, Itu alam namanya. Alam tu berubah. Alam tu tanda kebesaran Allah. Nampak? Ujian yang ada sama kita tu tanda kebesaran Allah Maha Kuasa. Bicu-bicu ka bengi hari. Bicu apa? Allah amin lah. Amin. Isyadun kai piyo bu. Jone kai piyo? Piyo bu ji. Boleh? Bagus.
Baik tadi bi ber karena bertempat punya turun rahmat Allah siang dan malam. Nampak? Tidak boleh kamu lari pada halqah ilmu. Karena pada halqah ilmu ini turun rahmat Allah. Malaikat membikin sayapnya begini kepada orang penuntut-penuntut. Tapi yo pun anali sayang di Allah dan malaikat. Yastaghfiru li talibil ilmi kullu man fil ard. Kira-kira begitu bunyi kitab. Diminta ampun kepada penuntut ilmu setiap makhluk yang ada dalam bumi. Hatta hitana fil ma'i, sehingga ikan dalam laut dan semut dalam kandang. Cuba mengaji baca kitab Irsyadul Ibad tu seru. Itu ada dibilang kelebihan-kelebihan orang itu. Jadi urung jakbeknya tengku ini dilaki ampun dek makhluk yang dalam langit dan bumi. Sehingga truk bak sidom lampunya yang kan tak apa-apa sidom orang kau. Kecuali ke ikap danya. Ikap danya. Yang ikan bahinan je. Ya. Sidom yang doa ke danya. Yang mana? Dia berdoa laki ampun pada Allah. Ulek mandum kemun. Yang hanam doa ke danya jin. Jin dengan manusia. Manusia yang lagi jin. Jin yang lagi manusia yang ada doa lagi. Tain bak jin. Tain bak manusia yang lagi jin yang manusia mandum doa. Jadi baik takut jabu isadun kai pio. Isadun kai pio. Like mengkawin je. Roti lah, roti. Ya pio lah kemulakau katanya galak tak lakau. Apa lakau kan? Minta lakau langku. Kau nak ke? Tazawid tarina sahibaka fil qabri wa innal bala'a fihi dulmatun wal wahsi. Matalah lako dan pumoh di hati dunia, yang pengon kata otoh dalam kubur seput buta, ulikalah naso bantu. Apa? Minta lako, minta pumoh yang tertok dalam ku. Apa lako dunianya? Bandung kain ke mana? Bang kain ke mana? Mana tekwe. Nah lako minta lah. Hanya dua orang. Kamu mana? Ji minta lako baik yang mana? Amin. Minta pumoh yang mana? Pucit yang bantu dah. Yang bantu dah? Dalam kubur. Nampung. Salah satu jodoh kita dalam kubur itulah pergi mencari ilmu Allah. Itu ingat tu, gelap gelita dalam kubur tu luar biasa. Tanya mentai nuanya tengok tak duduk, tengok tu lampu, tengok tak duduk, pak lampu lagi. Bagaimana perasaan dia? Demikian juga dalam kubur tu, enggak gelap. Padahal kalau lampu tengok tak duduknya lemah bintang langit, lemah bulan, tapi enggak enak juga perasaan kita. Hana semangat perasaan dia orang sebut. Apalagi dalam berpuluh tahun sebelum bangkit ke hari akhirat masih dalam derita dalam kubur. Itu menyesal lun. Apa dah gah menyesal apa-apa mana kan? Ada je lun be udip aje. Be udip. Kau udip kau tutah lun. Ibadat kau cukup lam dosa empat kali, dosa temenak kau ya. Dosa dud katanya. Dosa nah. Mendosa. Nak dosa. Mana? Kayaknya pi dosa. Dak jid dia baik tahu. Baik tahu dek kerana letak beban dia, beban tu mayang tinggal, puasa tunat andubut. Aduh ya ni. Tapi apa boleh buatlah. Sudah kehendak Allah begini. Tanya terpaksa udip. Maka engkau udipnya cuba ada Allah. Jadikan Allah udip dan matinya sebagai percobaan. Ingatlah. Inilah. Jadi tanya harus dalam riasa. Pernah rasa mana? Mengerjakan ibadat yang berat
berat ia kepada nafsu. Kau berat badannya berat untuk nafsu. Sebab nafsunya baik biasa je. Baik biasa nafsu itu hitam-hitam dan nyawa baik ibadat. Tak kerja ke dia ju. Ya, ikut dek nafsu lah orangnya baik kerja Jumaat kapu demam roh kayak. Yang tak perang ah, ngan tajak laju. Laujun baik kerja, tajak aja laujun dia gede. Ya, tu tak perang je. Biasa ganggu danya. Take away ke. Seperti khalut dan puasa dan mengurangi makan dan minum dan tidur. Baik tegak-tegak tak tidur. Dan berkata dan barat sebagainya. Baik letak pegah haba menaji. Pegah haba yang benar-benar mentong, ya. Yang benar-benar mentong, tak tunjuk gop kepada kebaikan, tak puno gop, ya. Mihandit tu pegah haba lagi, kakak hanjit dah sembut le. Hanjit dah minta sebeh le tanya. Ya, makna baik lele pegah habanya, baik le pegah haba yang hana manfaat. Pegah haba yang manfaat mentong. Ni nak demam asrama aku dengar kamu lagu demam. Kamu lah inai likut nah. Karena si artis likutnya, leso, lisma leso itu. Ya, dan barang sebagainya. Daripada barang sebagainya daripada segala ibadat yang berat atas nafsu. Contoh-contoh ibadat yang memberatkan hawa nafsu. Lagi contoh tajak penan, tajak bami saklim, tajak leho mamahanai kampung tanya tajak. Tanya tang pola ilmu tajak cit. Yang contoh, ya. Mau kanai kampungnya budaya orang lain. Tak besok tamano lamlung le. Tamono le malangu lamlung. Kalau kacarong pandai lamlung mau tajak laut. Ya awak dan laut yang mana? Buhuk tu. Dan arti murakabah itu hamba, hamba yang keluar daripada dayanya dan upayanya karena menganti bagi hak Ta'ala, berpaling ia daripada selainnya, lagi karam ia dalam laut musyahadah akan dia. Ya, ulang lagi. Dan arti murakabah itu yaitu hamba yang keluar daripada dayanya dan upayanya. Makna murakabah ini bagaimana? Kita ingat kita enggak ada daya dan upaya. Yang nampak kita daya upaya Allah selalu. Allah yang pudip, Allah yang puja tanya, Allah yang puduk. Kita selalu tak ingat untuk Allah. Hanya berpaling hati tanya orang lain, hanya berpaling untuk Allah. Itu mana murakabah. Bahasa Aceh murakabah talum. Tak intai, talumnya. Lagi tengok lum utai. Ya. Lagi yang silap matai tak drop baju. Bejai prung. Bejai prung. Jadi murakabah dengan Allah itu bagaimana? Ingat selalu hati kepada Allah. Ingat selalu hati Allah. Hati selalu, jiwanya selalu mengingat pada Allah. Bak malai tanya, bahawa tanya berpaling kepada Allah. Dan bak malai tanya, bak tingat tanya bahawa Allah selalu kekalon tanya, iaitu murakabah. Bermakna murakabah selalu berkalan pandangan hati, pelangan perasaan bahawa Allah kekalon tanya. Ya, gitu. Bahawa Allah memandang kita, berkekalan hati kita, perasaan kita, bahawa Allah itu selalu menilik kita. Oleh kerana itu kita pandang daya dan upaya yang ada sama kita itu hanya daya upaya Allah, karena mengganti bagi hak Ta'ala. Berpaling ia daripada selainnya Allah. Hanya tinggal kesalahan tanya, yang hanya tinggal untuk Allah, yang pudip mati. Jadi punya kata du murakabahnya. Tanya hana ruhli dapat beli menggop. Hana ruhli tak tinggal semayang, hana ruhli kerana tinggal ni Allah kalau ni. Amal ilmu murakabah tu supaya jangan terjerumus dalam dosa, ya. Ingat tu. Lalu karam ia dalam laut musyahadah akan ia. Karam dalam laut pandangan mana? Laut musyahadah apa musyahadah mana?
Laut musyahadah, laut pandangan hati kepada Allah. Pu yang dah pandang hana tinggal ke alamnya, yang tinggal ke Allah. Meskipun mata nak tekalon apu raya i benar i je i nya, tapi hati tinggal Allah. Maka apabila sudah hasil ia tiada berkehendak lagi kepada zikir akan dia, tapi disebut akan dia, padahal ia berpandangan pada makam inilah isyarat kata setengah arif billah. Apa kata setengah arif billah? Tanya ke hasil dalam selalu murakabah dengan Allah. Jadi hana perlele tanya untuk berzikir. Hana perlele berzikir tak ucap dengan lidah. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nyatanya kalau langsung bak makam murakabah hana le berzikir, cuma ingat saja, tenung saja dengan perasaan dan jiwa tanya bahawa Allah selalu kalau tanya. Nama? Jadi itu makam pengajian dalam suluk, makam yang sebelum makam tahlil. Sebelum tanya ipinah bak tahlil dalam pengajian suluk, murakabah dulu. Jadi kalau sudah sempurna murakabah, bertanya hana berkehendak kepada zikir akan dia, tetapi disebut akan dia padahal ia berpandangan. Apa juga yang perlu tanya katuk murakabahnya? Tapi tetap jiwa tanya untuk memandang hak Allah. Pada makam inilah isyarat kata setengah arif billah. Pekenurung arif billah, ana atubu min qaulin la ilaha illallah. Artinya aku tobat daripada mengata la ilaha illallah. Aku ana atubu min qaulin la ilaha illallah. Artinya aku tobat daripada mengata la ilaha illallah. Pakon jut lagi nyan dikeun dek orang harihnya. Lun ku tobat pada aku keun la ilaha illallah. Artinya hana li keun la ilaha illallah ka tobat lun. Kena? Handi lun ku keun la ilaha illallah pakon ka tobat. Kan? Kan yan? Apa maknanya nah? Artinya punya orang katruk murakabah hana le berzikir. Hana le berzikir. Puji yang nak bagi subut pandangan hatinya, pandangan pikirannya bahwa Allah selalu memandang dia. Jadi hana le dok dengan zikir. Ya. Hana le karam lam di karam pandangan saja. Ya, ban. Ya. Karena senantiasa mereka berpandangan, takut mereka itu menyebut dia. Kenapa dia tobat pada mengatakan la ilaha illallah? Artinya karena sudah tetap pandangan dia. Karena selalu berkegalan berpandangan dengan Allah. Oleh karena selalu berpandangan dengan Allah, takut daripada menyebut dia. Ngerti? Ini seperti ini. Kalau kalian dengan saya ini, karena kalian selalu memandang saya di depan kalian, tidak berani kalian menyebut nama aku. Kan gitu? Tidak berani kalian menyebut-nyebut aku. Karena aku di depan kalian. Kalian selalu pandang bahawa aku di depan kamu. Ya? Napa ni lah kata lalu? Napa ni kahoi lah? Yang bani kahoi mentanya Abu. Ya, karena jauh. Ya? Jauh. Jadi orang yang sudah dekat tu tidak berani lagi memanggil. Karena le berani memang. Pun tahu lam cik kata kau tanya. Kau ni le. Jadi kah? Dah tu. Kata Syekh Abul Abbas Al-Marsi radhiyallahu anhu, "Law ihtajabtu an Rabbi lahdatan wahidatan ma'adatu nafsi minal bashar."
Ya. Law tajabtu an rabbi lahzatan wahidatan ma'adatu nafsi minal bashar. Artinya, jikalau terdinding aku daripada Tuhanku satu kecap mata jua pun, niscaya tiada aku dibilangkan diriku daripada manusia. Ya, monya ulunnya terhijab pada Allah. Artinya terdinding oleh Allah. Hana tingat pandangan lun, hana memandang lun ba Allah. Perasaan lun, jiwa lun, hati lun hana memandang Allah. Itu kata beliau. Maka lunyo hana dihitung manusia. Ya, itu. Itu maknanya. Kalau kita ini selalu terdinding hati kita, terdinding tidak memandang Allah, bahawa Allah itu memandang kita. Kalau terlalu kita terdinding itu terhadap Allah, bahawa tanyo hana tingat Allah kepandang tanyo, berarti tanyo kon manusia itu menurut kata Syekh Marsi tadi. Ya, dan kata Syekhul Islam qaddasallahu sirrahu, bermula muraqabah. Bermula muraqabah yang yang diam itu iaitu meliharakan hati karena menilik Allah Ta'ala serta tiap-tiap gerak. Serupakan akan hal hamba. Murakabah akan Tuhan itu seperti kucing pada ketika mengentai ia akan tikus umpamanya. Itu kata Syekhul Islam. Kata Syekhul Islam qaddasallahu sirrahu, bermula murakabah. Diam itu iaitu memeliharakan hati. Memeliharakan hati karena menilik Allah Ta'ala. Serta tiap-tiap gerak. Serta tiap gerak. Serupa akan hal hamba. Murakabah akan Tuhan itu seperti kucing pada ketika mengintai ia akan tikus. Makna murakabah iaitu selalu hati tanyonya taim, tak ingat, tak belah hatinya karena Allah tanyo getilik. Monansid murakabahnya dari Allah iaitu ibarat kucing lum tikus. Kucing mengintai tikus, tikus mengintai kucing, sama-sama mengintai, sama-sama tikus jak dia mi jaknya. Kucing mengintai tikus begini. Tikus itu mijit. Begitulah mama. Sama-sama mengintai. Akhirnya tidak kelewatan. Kucing hendak tinggal gede, hendak ingat kena, dan si tikus hendak tinggal dia kena. Yang tinggal apa? Kucing ini keji. Yang tinggal tikusnya kucing ini keji. Yang tu silap lun dia rungkam kucing. Menang ke hambanya. Ibaratnya tanya tikus. Tengok tikus. Talum Allah sebelah hati. Kapan kita berpaling, sudah murka Allah. Nampak? Baik tengok kah tengok mi tahun. Apa tengok balik tabun bang? Baik tengok. Kah tengok lah. Kiban je. Kiban lah. Umpamanya, pada mengintai ia akan tikus umpamanya yang masuk ia ke dalam suatu lubang, maka tiada boleh lalai barang sekejap mata jua pun pada mengintai itu. Maka manakala lalai ia pada mengintai tikus itu, niscaya hilanglah ia akannya. Laganya ke hanya lalai kucing, tidak boleh lalai ke mana-mana. Manakala dia lalai kucing itu, sudah hilang tikus. Dah hilang tikus. Begini juga kita mengintai Allah. Jangan lalai-lalai. Manakala lalai hatinya, kau berpisah dengan Allah.
ikat dinding no. Najis ke manusia, najis ke manusia. Nyambung? Ya. Maksudnya iaitu mendapat dia dimiliki murakabah akan Tuhan itu. Manakala syedra murakabah itu niscaya syedra aratnya, iaitu makrifat akan dia. Kalau kita syedra murakabah, kita enggak ada lagi mendapat makrifat akan Allah. Karena inilah kata Sayyidi Umar. Karena itulah kata Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Law kata kutirat li nafsun bi siwaka iradatun ala qatari siwan kadaitu biridati. Law kutirat li nafsu fi siwaka iradatan ala qatari siwan qaditu biridati. Syair tu. Artinya, jikalau terlintas dalam hatiku suatu kehendak bagiku yang lain daripadamu, atas khatirku, jikalau dengan lupa sekalipun, niscaya aku hukumkan akan diriku ini dengan murtad. Itu kata beliau. Kalau terlintas dalam hati ini selain Allah, walaupun dengan sengaja, walaupun dengan lupa, itu aku hukum diriku ini dengan murtad. Artinya bagaimana? Dalam hati tanya tingat ke lain. Kaya? Dalam hati tanya ada orang lah. Seperti kita makan. Seperti kita makan, dalam hati kita tu makan itu mengenyangkan. Ya? Kita minum, dalam hati kita tu terlintas minum itu yang menghilangkan haus. Nampak? Seperti dapat jubu, dalam hati tanya na lain selain pada Allah. Bu yang putra, bu yang itu adalah menurut ini, menurut beliau tu, kalau terlintas hatinya walaupun secara lupa selain Allah, maka menjadi murtad. Demikian juga kita ni, kalau dalam hati tanya nak ingat kepulain, nak orang lain yang memberi badanya, membantu tanya, memudaratkan tanya selain Allah, berarti tanya bisa terhukum diri tanya ini dengan murtad. Jadi murtad ini Tengku Rehan Kamal bukan hanya berpindah agama saja, ya, bukan hanya berpindah agama dari Islam ke Kristen, ke Katolik, ke Buddha dan sebagainya. Tapi kita ini sedang Islam, dalam Islam kita ni, ya, berpeci Islam, pakaian berpakaian Islam, rida Islam, ya. Tapi hati kita enggak tahu. Hati kita enggak tahu bahawa dalam hati itu ada selain Allah. Sudah murtad. Ya, itulah kalau istilah lain sudah syirik khafi. Sudah syirik khafi. Sudah ada yang lain selain Allah. Makna syirik mempersekutu sesuatu dengan Allah, atau mempersekutu Allah dengan sesuatu. Makna khafi tidak ada dilihat oleh orang, tersembunyi, ya. Memang kita salat, puasa, haji, umrah dan sebagainya, tapi dalam hati kita mempersekutukan Allah. Itu yang tanya takut. Nampak? Inilah. Jikalau terlintas dalam hatiku sesuatu kehendak bagiku yang lain daripadamu, mu siapa tu? Mu Allah. Daripadamu Allah. Atas khatirku, jikalau dengan lupa sekalipun, niscaya aku hukum akan diriku dengan murtad. Jadi orang terlintas kehendak dalam hatinya bukan karena kehendak Allah, itu orang itu dihukum murtad. Dihukum secara ilmu tauhid. Tapi secara ilmu fiqh kita lihat dia masih salat, masih puasa, tapi tauhidnya enggak sempurna, ya.
Memang bijih mentong yang lagak, bijih padi lagak, tanah je hana lagak, ya, tanah je hana lah. Itu timoh padi, dah timoh lain-lain. Bijih padi, ya bibit unggul, bibit unggul, bibit unggul, coklat bibit unggul, ya padi bibit unggul, semuanya unggul, tapi tanahnya enggak bagus, tanahnya batu, ya, enggak tumbuh, dak unggul tak hana timoh. Ini demikian juga, ya. Sembahyangnya bagus, puasanya bagus, haji umrahnya bagus, tapi hatinya enggak bagus, tauhidnya tidak sempurna. Rupanya ada lain dalam hatinya kehendak selain Allah. Itu ingat tu. Oleh kerana itu hati-hatilah dalam hidup ini. Jangan terjerumus dalam syirik khafi itu. Kerana syirik khafi itu adalah membatalkan segala amal-amal kita, menegakkan amal kita sampai kepada Allah dan menghancurkan iman kita. Kalau ada seseorang itu bersifat dengan syirik khafi, segala amalnya batal semuanya, enggak sampai sama Allah dan imannya hancur. Ya. Nampak tak? Ya, wallahu a'lam bisawab. Walil mar'i wal ma'ab. Ya.